Selamat datang pemirsa, selamat datang di kelompok 1. Saya Raihan Yusuf bersama rekan saya. Jonurati Tirta Kesuma. Selamat datang di pembahasan Orde Baru. Pada video ini, kami akan membawa kalian menuju perjalanan Orde Baru, di mana latar belakang kronologi akan kita jelaskan secara tuntas, serta dampak dan manfaat apa yang didapat oleh bangsa Indonesia pada saat itu sampai sekarang. Lalu apa sih Orde Baru? Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Jenderal Soeharto yang menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Awal dari Orde Baru dimulai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau bisa kita sebut Super Semar yang memberikan wewenang luar biasa kepada Soeharto untuk menjaga stabilitas politik. Lalu yang melatar belakangi Orde Baru itu apa sih? Jadi Orde Baru itu adalah munculnya perumusan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang berisi ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan 66 atau dikenal dengan sebutan KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntutan utama, termasuk pembubaran Partai Komunis Indonesia, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Pada awalnya, Tritura merupakan tuntutan yang relatif moderat. Namun, situasi politik semakin memanas karena sikap Presiden Soekarno yang berlawanan dengan tuntutan Tritura, terutama dalam hal pembubaran PKI. Hal ini memicu ketidakstabilan keamanan dan ketertiban terutama di Jakarta yang hampir tidak terkendali. Mari saya ajak ke kronologi kejadian Orde Baru dari awal sampai akhir. Dimulai dari 30 September 1965. Penculikan petinggi ABRI oleh pasukan G30 SPKI yang dipimpin oleh Letkol Untung. Selanjutnya 1 Oktober 1965. Jam 7, Letkol Untung mengumumkan melalui RRI bahwa aksi kudeta telah berhasil digagalkan. Selanjutnya, melalui RRI, Letkol Soeharto meluruskan bahwa gerakan 30 September adalah gerakan penculikan terhadap perwira tinggi Angkatan Darat dan Presiden Soekarno dalam keadaan sehat. Masuk ke 2 Oktober 1965, pasukan G30 berhasil dikuasai. Lalu pada tanggal 3 Oktober 1965, penemuan jasad para jenderal yang diculik, dan pada akhirnya pada 25 Oktober 1965 mahasiswa membentuk KAMI dan melakukan aksi Tritura dengan tuntutan antara lain pembubaran PKI dan pembubaran kabinet. Pada 11 Maret 1966, upaya penyelesaian krisis dengan sidang di Istana Merdeka yang gagal, kekhawatiran adanya pasukan tanpa tanda pengenal di luar istana, pertemuan dengan Soeharto di Istana Bogor, dan Super Semar. Lahirnya Super Semar. Lalu pada 12 Maret akhir peristiwa Orde Baru, 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden RI setelah Presiden Soekarno tidak menerima laporan pertanggungjawabannya. Begitulah kronologi terjadinya peristiwa Orde Baru. Terjadinya peristiwa G30 SPKI sekaligus mengawali awalnya Orde Baru. G30 SPKI merupakan peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober pada tahun 1965, di mana 6 jenderal dan beberapa perwira dikabarkan tewas dalam kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Pada waktu itu PKI melakukan kudeta malam hari, dini hari atau lebih tepatnya, sehingga mereka melakukan pembunuhan terhadap jenderal dan beberapa atau cukup banyak rakyat sipil juga menjadi korban. Dalam kompas yang kami ambil, terdapat sekitar 500.000 hingga banyak orang ya. Sampai 3 juta. Sampai 3 juta. Dan Jenderal Soeharto sendiri yang kemudian menerima surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno karena termasuk yang membantu Indonesia dalam menumpas PKI. Yang memimpin. Sehingga memberinya kekuatan mutlak
dalam membubarkan dan melarang PKI beserta seluruh unsur yang terkait. Juga dijelaskan pada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 bahwa operasi penumpasan PKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Ya, sehingga Soeharto jadi memiliki kewenangan untuk menjadi presiden berikutnya. Dinilai layak lah oleh masyarakat. Ya. Sedangkan puncak penumpasan PKI terjadi ketika Angkatan Darat di bawah pemimpinan Soeharto mengambil tindakan kontrol sejak tanggal 1 Oktober 1965. Dalam waktu singkat, Angkatan Darat berhasil mengamankan sejumlah lokasi kunci dan mendorong aktor G30S PKI mundur ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pasca tragedi dan penumpasan PKI, Indonesia terus-menerus mengalami krisis yang diperparah oleh kebijakan-kebijakan kontroversial yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno, termasuk keputusan untuk keluar dari keanggotaan PBB. Hilangnya dukungan luar negeri dan dukungan rakyat menjadi penyebab terjadinya krisis tersebut. Pada saat yang sama, Soeharto dianggap oleh masyarakat sebagai pahlawan yang berhasil menumpas PKI dan dukungan rakyat menjadikannya kandidat yang layak untuk menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Kita sudah sampai akhir, biar saya bacakan kesimpulan dari apa yang kita dapat pada video kali ini. Kesimpulan kronologi. Ya, seperti pada dasarnya Orde Baru adalah masa pemerintahan Jenderal Soeharto yang menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Orde Baru dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang bisa kita kenal Super Semar, yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan guna menjaga stabilitas politik. Peristiwa penting sebelumnya termasuk gerakan G30S yang dipicu oleh perasaan PKI akan potensi kekuasaan militer, serta tuntutan Tritura yang berujung pada situasi politik yang memanas. Pasca penumpasan PKI, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang diperparah oleh kebijakan-kebijakan kontroversial Soekarno. Kehilangan dukungan dari luar negeri dan rakyat Indonesia akhirnya membuat Soekarno digantikan oleh Soeharto sebagai presiden. Orde Baru Soeharto berlangsung dari 1966 hingga 1998 dan ditandai oleh kepemimpinan otoriter, pembubaran PKI, serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional. Nah, terima kasih Mas Janur telah menjelaskan kronologi Orde Baru secara singkat. Terima kasih kembali. Terima kasih para pemirsa pula yang telah menyaksikan video kami. Semoga dengan memahami masa lalu kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Akhirnya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan.